Halo guys, kita ketemu lagi hari ini. Saya yakin hari ini kita lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Terima kasih yang sudah nge-like dan men-subscribe di episode yang sebelumnya. Jadi sesuai dengan janji saya akan menceritakan kembali atau lanjutan dari episode saya yang sebelumnya. Oke, jadi kita ngobrol santai aja. Jadi saya ini sambil mereview perjalanan saya Jakarta, Bali, Jakarta. Jadi pada episode yang pertama saya menceritakan perjalanan saya dari Jakarta, dari Cibubur sampai ke Pelabuhan Ketapang. Dan ini saya akan melanjutkan ceritanya. Jadi gini guys, setelah saya sampai di Ketapang dan saya mau masuk ke Pulau Dewata, dan sebelumnya itu saya sudah singgah, yang saya ceritakan, saya singgah di Surabaya. Saya ketemu dengan teman saya dan sudah saya anggap seperti saudara. Ada Om Tova, ada Om Iwan Gundul kita bilangnya. Lalu ada juga Om Ibnu, dan ada juga ketemu dengan Om Abu Yakin. Jadi saya ketemu dengan mereka di Surabaya. Setelah ngobrol santai dan mereka bertanya dalam rangka apa saya naik jeep bisa sampai ke Surabaya dan bahkan rencana akan sampai ke Bali. Saya bilang tidak ada rencana apa-apa, saya hanya manasin jeep. Mereka cuma senyum-senyum saja dan bahkan mereka pun menjamu saya. Jadi terima kasih kepada om-om yang ganteng ini. Oke guys, jadi setelah itu saya lanjutkan dan saya bermalam di Situbondo. Yang saya bilang di base camp Situbondo itu, di situ saya ada trouble sedikit. Rem saya itu ada bocor. Kenapa bocor? Karena pada saat saya mau memasuki kota Situbondo, itu tiba-tiba ada motor keluar dari jalan, tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, tiba-tiba dia langsung keluar. Saya refleks, saya rem. Jadi saya berpikir oke lah, tidak masalah. Tapi pagi harinya setelah saya mau berangkat, saya seperti biasa kalau mobil mau berangkat itu saya harus selalu cek baik air radiator, oli mesin, minyak rem, semua akan saya cek. Dan minyak rem saya bocor di bagian belakang. Jadi saya perbaiki sendiri. Jadi saya bongkar rem, saya perbaiki sendiri. Nah, pada saat saya mau buang angin untuk rem itu, saya perlu bantuan orang dong. Jadi saya minta tolong bantuan sama ada orang yang lewat atau yang jaga di sekitar situ. Jadi saya minta tolong bantuan beliau untuk bantu saya. Singkat cerita, selesai saya atasi rem dan saya lanjutkan perjalanan. Dan setelah saya di Pelabuhan Ketapang dan saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan saya ke Pulau Dewata, Bali. Di situ di atas kapal itu saya merasa sangat senang karena saya sudah berhasil mencapai perjalanan yang cukup jauh. Dan setelah saya turun dari pelabuhan Gilimanuk, memang yang saya bilang tadi, yang saya bilang sebelumnya, itu auranya Pulau Dewata memang berbeda. Dan saya begitu turun dari Gilimanuk, setelah melewati pos pemeriksaan, saya lalu diizinkan, bahkan tidak diperiksa, jadi cuma hanya senyum oleh petugas, dan petugas cuma bertanya mau kemana Pak, dalam rangka apa. Saya bilang saya cuma manasin jeep dan mereka mengizinkan, tidak sulit. Dan sampai di persimpangan jalan, di situ ada pelang Denpasar lurus, di Singaraja ke kiri. Saya berhenti dan saya ngeliat Google Map. Ternyata untuk jalan ke Denpasar itu sekitar 4 jam. Dan jalurnya itu merah, artinya macet. Dan ke kiri itu Singaraja, cuman hanya sekitar 1 jam lebih. Saya putuskan untuk ke Singaraja. Jadi saya belok ke arah Singaraja karena memang dari awal saya bilang saya jalan hanya panduan dengan Google Map. Jadi saya tidak
harus ke jalur sini, harus ke jalur sini, tidak. Jadi saya fleksibel aja melihat situasi dan kondisi. Jadi saya putuskan untuk ke jalur Singaraja, dan di situ saya lewat hutan-hutan yang masih liar dan masih banyak binatang-binatang liar juga yang berkeliaran di jalan. Jadi saya sangat menikmati perjalanan saya dan sampailah saya di Lovina. Jadi ada satu pantai Lovina di mungkin masuknya kabupaten ya, Kabupaten Singaraja. Jadi saya bermalam di sana dan saya cari penginapan di sana. Setelah saya bermalam di sana sambil saya mereview foto, dan disitulah saya diwawancara oleh salah satu media, dan jadi wawancaranya melalui by phone. Jadi sekitar 1 jam lebih, ditanya dalam rangka apa. Jadi suatu hal yang membuat saya menjadi surprise juga, karena bisa sampai ke media, berita saya perjalanan, tentang perjalanan saya. Karena perjalanan saya belum berakhir, tapi itu merupakan suatu perhatian yang luar biasa bagi saya. Lalu teman saya dari Singaraja itu datang, bahkan mengundang untuk saya bermalam di rumah beliau. Di sana ada Om Cuncun, saya bilangnya, lalu ada Om Nyoman Satriawan, dan di sana juga saya diundang ke salah satu kantor kejaksaan. Jadi di sana sempat kita ngopi-ngopi sejenak sebelum saya melanjutkan perjalanan. Setelah saya bermalam di Singaraja, saya melanjutkan perjalanan saya ke Denpasar melalui Bedugul. Nah, di sini guys. Jadi setelah saya dalam perjalanan menuju Denpasar lewat Bedugul, itu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Pada saat hanya mungkin sekitar 5 menit sampai 10 menit mencapai puncak di Bedugul, mobil saya tiba-tiba tidak bisa masuk gigi 3. Jadi setelah saya coba ini tidak mau masuk, akhirnya saya berhenti. Dan di situ lagi saya harus memutuskan, saya paksakan ke Denpasar atau saya harus kembali ke Singaraja. Akhirnya saya putuskan untuk kembali ke Singaraja, dan saya hubungi kembali Om Tunjun yang sebelumnya saya bermalam di sana, dan saya berjalan pelan-pelan sampailah di rumah beliau, dan beliau mengizinkan saya untuk membongkar mobil di garasinya. Jadi malam itu juga saya bongkar sendiri guys. Jadi saya turunin gearbox sendiri. Ternyata ketemu penyakitnya adalah sinkromis mobil saya itu pecah, jadi tidak bisa masuk gigi 3. Sebelumnya saya sudah periksa mobil saya. Jadi sebelum saya berangkat itu saya sudah periksa mobil saya, dan ini saya dapat satu pelajaran karena saya melihat kondisi sinkronis itu dari atas. Jadi saya berpikir mobil itu kondisi masih bagus, jadi saya tidak mengganti. Padahal itu saya turunin semua, saya ganti semua, plat kopling, drag group, drag lahar, semua saya ganti baru. Saya hanya melihat fisik dari atas, tapi saya lupa. Saya menyeting gearbox yang saya pakai itu sudah 8 tahun yang lalu, dan perjalanannya pun sudah jauh-jauh, dan memang sudah waktunya. Jadi itu hal sepele lah, tapi situ saya mendapat satu pelajaran baru. Jadi kalau kita sudah membongkar suatu bagian, misalnya bagian gearbox, sebaiknya kita ganti semua supaya tidak 2 kali kerjaan. Tapi oke, akhirnya ketemu penyakitnya. Lalu saya minta bantuan teman saya di Denpasar, ada Om Nyoman Wardiana, bahkan dia sendiri yang mengirim langsung ke tempat saya bermalam, dan saya perbaiki mobil. Dan singkat cerita selesai.